Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, tiba-tiba 3 sosok pemuda muncul di pembukaan hutan. 3 sekte pertempuran senior. Ekspresi Xiaoyan berubah. Setelah pertempuran tadi, energi bertarung tubuhnya sangat terkuras. Sulit baginya untuk mengatasi 3 sekte pertempuran tingkat tinggi. "Siapa kamu?" Xiaoyan berkata dengan dingin. Satu orang menjawab, "Kami datang untuk membunuhmu." Lalu orang kedua berkata, "Beberapa tentara bayaran itu benar-benar tidak berguna. 6 lawan 1 dan mereka bahkan tidak bisa bertarung." Xiaoyan bertanya dengan dingin, "Apakah kamu penerbit misi medali emas itu?" Orang ketiga lalu menjawab, "Kamu telah menjadi target keluarga Liu, keluarga Juge dan keluarga Luo. Jadi, jangan coba-coba melawan. Kamu pasti akan mati hari ini." "Benarkah? Namun kalian tidak memiliki kualifikasi untuk membunuhku," Xiaoyan menjawab dengan dingin. Mendengar itu, ekspresi ketiga orang itu dingin dan perang akan segera dimulai. Ketika cahaya fajar menyinari bumi, jalan penuh dengan orang. Arus mengalir menuju alun-alun kota Dosa. Sebagai acara besar Akademi Sengnan, apa yang disebut uji coba murid tentu saja sangat menarik. Tidak hanya Tiesan, Dao Jun yang secara pribadi memimpinnya, tetapi juga prajurit perguruan tinggi. Hal ini juga untuk menjaga ketertiban di alun-alun. Masing-masing menunjukkan aura tirani. Banyak orang memasuki alun-alun. Praktisi yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke kursi di alun-alun. Dengan masuknya orang-orang yang terus-menerus, alun-alun secara bertahap menjadi penuh. Tiesan segera memerintahkan blokade dan segera memimpin, diikuti oleh selusin prajurit dengan aura tirani. Terbang ke langit, di atas alun-alun, Tiesan berteriak, "Penutup akademi!" Semua orang di alun-alun terkejut melihat bahwa penghalang ruang kuning muda perlahan terbentuk di alun-alun, membentuk seperti mangkuk raksasa terbalik. Dengan berjalannya waktu, cobaan yang mengasihkan bagi prajurit akhirnya tiba. Semua peserta bertarung di tengah alun-alun. Dengan 100 orang yang bisa bertahan di lapangan adalah kandidat yang memenuhi syarat untuk uji coba ini. Mengikuti perintah Tiesan, sekelompok orang menyapu ke platform batu besar di tengah alun-alun. Dalam sekejap, platform batu itu penuh dengan aura tirani. Sementara kerumunan di alun-alun sedang berjalan lancar, pertempuran juga terjadi di pegunungan dan hutan di luar kota Dosa. Tabrakan energi yang dahsyat terdengar. Xiaoyan dan salah satu dari mereka melakukan pukulan. "Duar, der, duar, bak, bik, bak, berdag, duar." Mereka berdua mundur dengan cepat. Darah kecil tumpah dari sudut mulut Xiaoyan. Ketiga pemuda itu sekali lagi mengepung Xiaoyan. Dan salah satu dari mereka berkata, "Jangan melawan, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini." Dihadapkan dengan pengepungan 3 sekte pertempuran tingkat tinggi, Xiaoyan tidak memiliki peluang untuk menang. Tapi wajahnya masih setenang air dan dia bertanya, "Siapa sebenarnya kalian? Aku tidak mengenal kalian sama sekali. Mengapa kalian ingin membunuhku?" Satu orang menunjukkan penghinaan di matanya dan tertawa dingin. "Hahaha. Kamu mungkin tidak mengenali kami, tetapi Ju Gepeng, Liu Shan, dan Luo Zheng. Bukankah kalian saling mengenal?" Mendengar ini, Xiaoyan langsung tercengang.
Jugepeng pasti telah memberitahu keluarga Liu dan keluarga Luo bahwa dia membunuh Liu Shan dan Liu Zheng, dan kemudian membangkitkan kemarahan kedua keluarga ini. Di bawah dorongan keluarga Juge, ketiganya memutuskan untuk bersatu dan mengirim orang-orang untuk membunuh Xiao Yan. Xiao Yan berkata, "Karena kalian percaya bahwa aku yang telah membunuh mereka, tidak apa-apa. Bagaimanapun, mereka berdua juga terkutuk." Mendengar itu, mereka bertiga marah. Salah satu pemuda berteriak dengan marah, "Karena kamu membunuh mereka, kamu harus membayarnya." Ketiganya bergerak pada saat yang sama, mengelilingi Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan tidak bisa menerima pembunuhan gabungan dari ketiga orang itu. Segera, telapak kakinya menyentuh tanah dan seluruh tubuhnya naik ke langit. "Tidak semudah itu," ucap dari salah satu mereka yang muncul di atas Xiao Yan. Sementara dua lainnya juga langsung menyegel rute pelarian Xiao Yan. Mereka bertiga masing-masing mengangkat kemarahan mereka, meledak dengan marah dan mengecam tubuh Xiao Yan dengan keras. "Buar, buar, berdak!" Tubuh Xiao Yan meledak secara langsung dan musnah dalam kehampaan. Ketiganya terkejut dan pada saat yang sama merasa tertipu. Mereka berteriak serempak, "Klon jiwa!" Tubuh Xiao Yan perlahan muncul di kehampaan. Setelah menipu mereka bertiga dengan tubuh hantu guntur, Xiao Yan bergerak, berubah menjadi silau dan terbang menuju kota dosa. Setelah itu, ketiga pemuda itu berubah menjadi 3 aliran cahaya dan mengejar Xiao Yan. 4 aliran cahaya melintas di langit bersama-sama, bergegas menuju lapangan Baicheng. Buang, buang. Xiao Yan tiba-tiba menabrak penghalang ruang, membuat tubuh Xiao Yan terlempar. "Sial, bajingan mana yang telah membuat penghalang di ruang ini?" ucap Xiao Yan. Tiba-tiba, seorang wanita cantik berjalan keluar dari penghalang. Dia berkata dengan ramah, "Permisi, lapangan Baicheng telah diblokir dan tidak bisa masuk sekarang." Xiao Yan melirik ke belakang dan melihat bahwa 3 aliran cahaya mendekat dengan cepat. Segera Xiao Yan mengeluarkan medali perunggu, menyerahkannya kepada wanita itu dan berteriak dengan cemas, "Cepat, cepat, biarkan aku masuk. Aku di sini untuk berpartisipasi dalam persidangan. Ini buktinya." Wanita itu melirik medali perunggu. Medali perunggu itu memang benar. Dia kemudian melirik 3 aliran yang mengejar dengan cepat. Dia sudah memahami dan berkata, "Baiklah, aku akan membawamu masuk." Wanita itu mengambil tangan Xiao Yan dan mengubah teknik cetak tangan kirinya. Mereka berdua masuk ke penghalang ruang dan menghilang. Dalam sekejap, 3 orang datang dan melihat ke alun-alun yang kosong. Ketiganya terkejut. Mereka dengan jelas melihat Xiao Yan memasuki alun-alun. Bagaimana mereka bisa menghilang? Salah satu dari mereka tiba-tiba berkata, "Liu He, Liu Tian, seseorang telah memasang penghalang ruang di atas alun-alun. Mari bekerja sama untuk meledakannya." Saat ini, Juge Cheng, Liu He, Luo Tian, mereka bertiga mengumpulkan kekuatan mereka. Dan 3 gelombang dendam besar meletus dari mereka bertiga, meledak ke kehampaan di depan mereka dengan ganas. Buang, berdua. Kekuatan meledak pada penghalang, tetapi tidak terbuka. Mereka bertiga tidak menyerah, mengumpulkan kekuatan untuk mengeboman kedua. Wanita sebelumnya keluar kembali dari penghalang dan berkata, "Maaf, alun-alun ditutup dan tidak ada entry yang diizinkan. Silahkan kembali untuk kalian bertiga." Juge Cheng mengenali wanita itu sekilas sebagai prajurit Akademi Shengnan. Dia tidak berani terlalu lancang saat ini dan berkata dengan lembut,
Kami dengan jelas melihat seseorang memasukinya sekarang. Mengapa dia bisa masuk, sedangkan kami tidak bisa?" Melihat ketiganya marah, wanita itu tersenyum dan berkata, "Orang itu adalah kontestan yang akan berpartisipasi dalam uji coba. Dia memiliki medali perunggu dari Akademi Sengnan. Jadi, saya membiarkan dia masuk. Permisi, apakah kalian punya medali perunggu?" Jugeceng segera berkata, "Aku tidak punya. Apakah kalian berdua punya?" Liu He menggelengkan kepalanya, dan Luo Tian tersenyum. "Aku punya. Tampaknya tugas berat membunuh Xiaoyan jatuh padaku sendiri." Luo Tian mengeluarkan medali perunggu dari Naji dan memberikannya kepada wanita itu. Jugeceng bertanya, "Xiaoyan pasti akan berpartisipasi dalam persidangan. Kamu akan berada di persidangan dan membunuhnya. Namun, kamu harus berhati-hati. Kekuatan Xiaoyan tidak dapat diabaikan." Mendengar ucapan Jugeceng, Luo Tian tidak senang. Dia tersenyum dan berkata, "Xiaoyan sudah berada di ujung panah. Sangat mudah untuk membunuhnya." Segera, dia berbalik dan tersenyum pada wanita itu. "Bisakah aku masuk?" Wanita itu berkata, "Karena kamu memiliki medali perunggu dari Akademi Sengnan, maka masuklah." Segera mereka berdua memasuki penghalang ruang. Liu He berkata, "Luo Tian terlalu arogan dan sombong. Dia pasti akan membayar harga yang mahal untuk kesombongannya." Mendengar ini, Jugeceng menganggukkan kepalanya. Begitu Xiaoyan memasuki alun-alun, ratusan orang bertarung dalam kekacauan. Suara tajam dari pedang yang bertabrakan terdengar. Banyak orang yang terluka parah mundur satu demi satu. Kekacauan berlanjut, dan semakin banyak orang yang harus meninggalkan lapangan karena cedera serius. Xiaoyan memasuki alun-alun, dan Tiesan segera menyambutnya. Dia tidak banyak bertanya, hanya tersenyum dan berkata, "Teman kecil Xiaoyan, kupikir kamu tidak akan datang." Xiaoyan menjawab, "Maaf, saya mengalami beberapa masalah, jadi saya terlambat." "Tidak apa-apa, kamu bisa memasuki ruang kompetisi." Tiesan tidak bertanya pada Xiaoyan tentang masalahnya, tetapi langsung membiarkan Xiaoyan memasuki ruang kompetisi. "Baiklah," jawab Xiaoyan. Punggung Xiaoyan bersandar di sudut platform batu, dan dia hanya menghadapi musuh dari depan. Jadi, lebih mudah untuk bertahan. Saat pertempuran berlangsung dengan sengit, semakin sedikit orang yang bisa bertahan di lapangan. Tiba-tiba, sesosok tubuh pecah dengan keras dari langit dan menyerang Xiaoyan. Tinju Xiaoyan meledak dengan cahaya yang sangat menyilaukan, menyambut energi dari pemboman lawan. Pukulan kuat ini telah menghabiskan kekuatan penuh Xiaoyan. Luo Tian yang menyerangnya juga merasakan sedikit rasa sakit. Pertempuran masih berlanjut. Bak pik bak bum bam duar. Dua kekuatan saling kuat bertabrakan, dan cahaya kuat menyilaukan meledak. Alun-alun Sita yang telah diberkati dengan energi pada saat ini sudah ditutupi dengan retakan tebal yang tak terhitung jumlahnya. Separuh tubuh Xiaoyan tenggelam dalam platform batu tanah yang keras. Situasi Luo Tian juga tidak baik-baik saja. Luo Tian perlahan naik dari tanah. Wajahnya pucat dan sudut mulutnya dipenuhi dengan darah. Ada kurang dari 100 orang yang tersisa di lapangan saat ini. Melihat kehancuran yang disebabkan oleh mereka berdua, semua orang cukup terkejut. Melihat Xiaoyan dan Luo Tian di lapangan, mata Tiesan dipenuhi dengan kecemerlangan, dan dia bergumam pelan, "Kedua orang ini adalah bibit yang baik. Aku tidak tahu apa yang menyebabkan kedua orang itu bertarung sampai mati." Luo Tian perlahan naik dari tanah, tiba-tiba bergegas menuju Xiaoyan, dan Xiaoyan masih jauh di dalam si Taizong. Jika Luo Tian menyerang, dia tidak akan pernah bisa mengelak. Namun,
Sebelum Luo Tian bergegas ke Xiao Yan, teriakan kecil terdengar. Luo Tian berhenti. Dia tidak bisa bergerak. Tubuh tua Tiesan muncul dari udara tipis dan muncul di depan Xiao Yan. Luo Tian segera mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Tiesan tersenyum dan berkata, "Jumlah orang yang tersisa di lapangan sekarang kurang dari 100 orang. Jadi, semua orang di lapangan adalah pemenang kompetisi ini. Permainan ini sudah berakhir. Aku ingin melawan Xiao Yan dalam pertempuran hidup dan mati." Luo Tian mencibir, lalu melirik Xiao Yan di belakang. Tiesan kemudian bertanya pada Xiao Yan, "Apakah kamu memiliki keberanian untuk menerima tantangan itu?" Xiao Yan melompat keluar dari platform batu dan menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Dia lalu berkata, "Baiklah, seperti yang kamu inginkan. Aku akan segera bertarung." Tiesan meninggalkan Sitai Square tanpa berkata apa-apa. Para pemain lain juga mundur dari alun-alun. Hanya Xiao Yan dan Luo Tian yang tersisa di alun-alun. "Xiao Yan, kamu akan mati hari ini." Luo Tian menyeringai muram. "Berhenti berbicara omong kosong. Ayo kita mulai," ucap Xiao Yan. Wajah Luo Tian sedikit dingin. Dia menabrak Xiao Yan seperti tangki berbentuk manusia. Energi pertempuran eksternalnya tampak mendidih. Pada saat ini, tubuh Xiao Yan bergetar dan sosoknya tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam. Dia mengepalkan tangannya, membawa kekuatan yang menakutkan dan menyapa Luo Tian dengan keras. Kekuatan yang tajam terus-menerus terdengar di alun-alun. "Bak pik bak berdang berdung duar der duar." Suara tabrakan energi yang dahsyat terus-menerus bergema dari atas lapangan Sitai berulang kali. Bayangan tinju yang berat dengan energi yang mengerikan berguling ke arah Luo Tian. Serangan kuat Xiao Yan secara langsung menyebabkan retakan pada platform batu keras. Menghadapi Xiao Yan yang kuat, Luo Tian menjadi ketakutan. Tapi, Luo Tian adalah pemimpin generasi muda keluarga Luo. Luo Tian jelas bukan orang yang kehilangan reputasinya. Ketika bayangan tinju menyapu dirinya dengan cepat, tombak perak keluar dan dipegang erat di tangannya. Tombak keluarga Luo sangat terkenal dan memiliki reputasi yang baik di jalan Dongda. Puluhan bayangan tombak melintas. Suara tajam memecah angin seperti badai tiba-tiba terdengar di alun-alun. Ketika kedua energi bertemu, ada ledakan di udara, membuat semua orang yang menyaksikan ketakutan. Melihat bayangan tombak yang datang dari serangan itu, Xiao Yan memegang pedang panjang di tangannya dan menebasnya. "Dua, dua, dua, sen!" Luo Tian meraung. Dengan aura ganas, dia membanting tombak ke arah dada Xiao Yan. Xiao Yan memiliki ilusi bahwa dia sepertinya menyatu dengan pedang dan tidak lagi dibedakan satu sama lain. Dia adalah pedang. Pedang adalah dia. Manusia dan pedang adalah satu. Satu trik akan menentukan hidup dan mati. Xiao Yan berteriak keras. Kekuatan pedang panjang di tangan Xiao Yan tiba-tiba meningkat. Pedang dewa dan iblis di tangannya meledak dengan keras. Dan akhirnya, di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, dia berjuang keras melawan Luo Tian. Api melahap penggaris gelombang. "Dua, dua, bum, bam, buam." Xiao Yan menggunakan pedangnya sebagai penggaris dan penguasa gelombang pemisah api. Keduanya bertabrakan dengan keras, dan dalam sekejap, suara keras terdengar dari lapangan. Segera setelah kontak tembakan dan pedang, suara retakan besi halus tiba-tiba datang dari tempat pertarungan. Kemudian, sosok melesat keluar dari kabut debu putih dan dengan cepat menggambar lingkaran di udara. Di busur, darah terus menyembur ke bawah, di mana busur itu lewat. Kemudian itu jatuh dengan keras ke tanah seperti bola meriam, segera membentuk lubang di dalam tanah. Mata semua orang melihat ke arah lubang.
Ketika mereka melihat orang yang jatuh ke dalam lubang, semua orang di tribun alun-alun cukup terkejut. Untuk sementara, seluruh alun-alun menjadi sunyi. Di lubang yang dalam, pakaian Luo Tian hancur berkeping-keping oleh kekuatan tembakan dan serangan pedang. Ada bekas luka di sekujur tubuhnya, dan darah terus mengalir keluar dari lukanya. Luo Tian dapat dikatakan sangat malu saat ini. Tentu saja, yang paling membuatnya malu adalah tombak keluarga Luo yang dibanggakannya dihancurkan oleh pedang panjang Xiaoyan. Senjata keluarga Luo memiliki reputasi besar di benua timur, dan banyak orang yang hadir telah mengalami kekuatan senjata keluarga Luo. Namun, remaja berpakaian hitam di lapangan menghancurkan tombak panjang lawan dengan satu pedang. Pada saat yang sama, semua orang sangat tertarik pada anak laki-laki berpakaian hitam ini dan pedang panjang yang aneh di tangannya. Mereka semua ingin tahu siapa pemuda ini dan pedang macam apa yang dimilikinya. Tapi tidak ada yang bisa menjawabnya. Pada saat ini, tubuh dan pakaian Xiaoyan semuanya hancur. Meskipun dia berhasil mengalahkan Luo Tian, serangan barusan juga menghabiskan kekuatan penuhnya. Melihat Luo Tian yang berjuang keras untuk bangun di lubang, Xiaoyan berjalan perlahan menuju lubang itu. Xiaoyan berjalan perlahan ke tepi lubang, menatap Luo Tian di lubang dan perlahan mengangkat pedang dewa dan iblis di tangannya. Aku menyerah, tolong jangan bunuh aku. Merasakan ancaman kematian, Luo Tian tidak peduli dengan martabatnya lagi dan meminta belas kasihan. Xiaoyan melirik Luo Tian dengan kemarahan dan pedang dewa dan iblis di tangannya perlahan jatuh tanpa ragu-ragu. Melihat pemandangan ini, keheranan mengalir ke pipi semua orang. Meskipun keluarga Luo bukan klan 10 besar di benua timur, latar belakangnya cukup kuat. Setidaknya dia memiliki reputasi yang tidak lemah di benua timur. Jika Xiaoyan membunuh Luo Tian, dia akan menjadi musuh seluruh keluarga Luo. Membunuh Luo Tian bukanlah pilihan yang bijaksana. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang sudah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.